Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Afriska Erkada dengan NPM 720720213 Prodi PGSD 2020A. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan materi anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Pertama-tama, saya sendiri akan menjelaskan sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, di antaranya 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Nah, darah memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Dan darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Peredaran darah atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NPM 720720214. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan. Secara umum, proses pencernaan pada manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Pertama, proses pencernaan mekanis. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sistem pencernaan juga memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut selanjutnya akan berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ pencernaan yang terdiri dari yang pertama, mulut.
Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Yang kedua, faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Bagian-bagian lambung terdiri dari yang pertama otot sfinkter atas, yang kedua pudus, yang ketiga kardiak, yang keempat otot sfinkter bawah, yang kelima badan lambung, yang keenam pilorus. Lambung juga memiliki fungsi, yaitu mencerna protein, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Yang keempat, pankreas, hati, dan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum atau usus kantong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Yang keenam, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Usus besar berfungsi sebagai membusukkan sisa makanan membentuk fases, dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon, rektum. Yang ketujuh, anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau fases. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sulfia dengan NPM 7207202919, Prodi PGSD 2020A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana, sedangkan pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Ketika kita kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan akan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh.
Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar seperti minyak nabati, serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Sedangkan lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Yang ketiga yaitu protein. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, nitrogen, dan kadang-kadang juga belerang. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan juga tumbuhan atau protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani yaitu antara lain daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Keempat yaitu vitamin. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun vitamin harus ada dalam tubuh kita. Mengapa demikian? Karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kelima yaitu mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan pemeliharaan tulang. Beberapa mineral juga dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit dan juga sebagian yang lain cukup banyak. Dan yang terakhir yaitu air. Air sangat penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Kita tentu bisa menahan lapar daripada menahan haus. Kenapa? Karena sel-sel tubuh kita sangat membutuhkan air untuk beraktivitas. Materi selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang pertama, ginjal atau ren. Sebagai organ ekskresi, ginjal menyalurkan zat sisa penyaringan darah berupa urin yang kemudian dialirkan melalui ureter menuju kantung kemih atau yang disebut vesika urinaria, yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, fungsi ginjal yaitu 1. Membuang sampah nitrogen dari dalam darah dalam membentuk urea atau NH2 2 kali CO. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. Yang ketiga, membuang substansi asing, obat, dan zat racun. Bagian-bagian ginjal yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Yang kedua, kulit atau integumen. Kulit merupakan satu-satunya organ ekskresi yang berada di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit, terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat sisa berupa keringat. Nah, fungsi kulit itu sendiri yang pertama, pengendali suhu tubuh karena keringat yang keluar dapat menyerap panas tubuh. Yang kedua, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, penguapan, gangguan kuman, dan kekeringan. Yang ketiga, penerima rangsangan sentuhan, tekanan, maupun suhu dari luar. Yang ketiga, paru-paru atau pulmu. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O, uap air.
Yang keempat, hati atau hepar. Hati terdiri atas lobus kiri dan lobus kanan. Hati berada dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glukagen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Panca indera merupakan media yang ada pada tubuh manusia yang terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Berikut ini 5 indera dengan fungsi yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang berfungsi untuk melihat sebuah objek, baik objek yang letaknya dekat maupun objek yang letaknya jauh. Cara kerja mata saat menangkap objek yang ditemuinya baik berupa cahaya, warna, dan lain sebagainya. Mata menangkap apa yang ditemuinya, kemudian mengirimkannya ke otak untuk ditafsirkan. Beberapa bagian mata beserta fungsinya, yaitu 1. Kornea memiliki fungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, pupil memiliki fungsi untuk mengatur banyaknya cahaya. Yang ketiga, lensa memiliki fungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Yang keempat, retina memiliki fungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata, saraf mata untuk meneruskan stimulus ke otak. Yang kelima, otot mata memiliki fungsi untuk menggerakkan bola mata. Yang kedua, indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada di dunia nyata. Selain itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Terdapat 3 bagian pada telinga yang membantu kita untuk mendengar dan merangsang suara. Ketiga bagian tersebut yaitu yang pertama, telinga luar yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara serta menghasilkan minyak serumen. Yang kedua, telinga tengah untuk menghasilkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Telinga tengah ini juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara. Dan yang ketiga, telinga dalam yang berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Itu indera pembau atau penciuman. Indera pembau kita adalah hidung. Selain sebagai indera pembau, hidung juga alat untuk bernafas, pengatur kelembapan suhu dan udara, penyaring udara dari debu dan kotoran, serta membantu proses berbicara atau konsonan tertentu. 14 yaitu indera pengecap. Lidah adalah indera pengecap yang berfungsi sebagai alat sensori sistem saraf pusat, dan dengan indera pengecap kita dapat merasakan berbagai rasa seperti asin, manis, pahit, pedas, asam, dan lainnya. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu lidah merasakan berbagai rasa dan nantinya akan dideteksi oleh sel reseptor dan kemudian mengirimkannya ke otak untuk ditafsirkan. Sel pada manusia ditemukan pada permukaan lidah, langit-langit lunak, serta epitelium faring dan epiglotis. Dan yang terakhir yaitu indera peraba. Pada bagian tubuh kita yang termasuk indera peraba yaitu kulit. Kulit merupakan indera peraba yang ada pada tubuh manusia.
Kulit juga merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh bagian tubuh manusia. Dengan kulit, kita bisa merasakan permukaan benda, baik itu permukaan yang kasar maupun permukaan yang halus. Kulit juga bisa membantu kita mengetahui suhu dari suatu benda, seperti panas atau ketika kita dingin. Di dalam kulit juga terdapat beberapa ujung saraf yang sangat peka untuk meraba, seperti pada ujung jari dan bibir. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi untuk melindungi dan mengatur suhu tubuh manusia.